Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, untuk pagi hari ini sebelum kita mulai belajar ada baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pagi hari ini Bapak akan absen dulu sebelum kita mulai belajar. Muhammad Khalil Mahfud Hadir Pak. Putri Izin Pak. Raffi Ahmad Hadir Pak. hadir. Jadi siapa yang hadir? Yang hadir Putri sama Samsul. Ya. Oke. Di sini Bapak akan mengajar materi tentang Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan strategi sticking to it. Jadi apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah bacaan Pak. Bacaan. Al-Quran adalah pedoman hidup Pak. Oke. Ada lagi? Apa itu Al-Quran? Saya Pak. Al-Quran adalah bacaan. Ya. Saya Pak. Al-Quran adalah pedoman hidup. Terus? Apa ya Pak? Kitab suci umat Islam Pak. Ya. Iya, Al-Quran yang disebutkan oleh Mahfud, Raffi itu semua benar. Jadi sini Bapak akan menjelaskan pengertian tentang Al-Quran terlebih dahulu. Jadi pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah para ulama telah memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat apa? Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril secara mutawir. Apa itu mutawir? Itu apa ya Pak? Apa itu mutawir? Ya, jadi mutawir itu dalam artian yaitu berancur-ancur. Bisa diartikan sebagai berturut-turut juga ya berturut-turut. Selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Dan membacanya itu sebagai ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu termasuk apa? Ibadah. Ya, termasuk ibadah. Nah, untuk sekarang yaitu tentang pengertian Al-Hadis. Apa itu Al-Hadis? Nafi? Sunnah Nabi Pak. Lagi? Peristiwa yang telah dilalui oleh Nabi Pak. Ya. Jadi semuanya benar. Jadi pengertian Al-Hadis itu yang dikatakan oleh Raffi dan Mahfud itu benar. Jadi pengertian Al-Hadis secara bahasa memiliki arti baru, peristiwa dan cerita. Sedangkan menurut istilah di sini hadis adalah segala sesuatu yang didasarkan atau sumber. Nah, dari Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan, dan keterampilan, ketetapan Nabi baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Nah, jadi Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup adalah apa? Ada yang tahu? Sumber di sini Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup apa? Nah, itu sebagai sumber utama ajaran-ajaran Islam Pak. Ya. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup adalah sumber utama ajaran agama Islam
dan menjadi pedoman hidup untuk umat Islam di seluruh dunia. Isi Al-Quran adalah sumber dari perkataan Allah, sehingga kebenarannya dan isinya sangat dipercaya. Senantiasa hadis sumbernya adalah dari Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataannya, perbuatannya, dan juga ketetapannya. Dan Al-Quran dan Al-Hadis berisi banyak hal, seperti apa? Salah satunya yaitu pengetahuan, hukum, dan itu ada contohnya juga, sebagai contoh keteladanan, cerita dan kisah para nabi. Oleh karena itu, setiap muslim harus menjadikan keduanya sebagai pedoman agar bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Nah, jadi untuk anak-anak, Bapak kasih waktu 30 menit untuk merangkum materi tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah itu nanti maju satu-satu untuk menjelaskan apa itu pengertian dari Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, Pak. Silahkan kerjakan. Dah, waktunya udah habis. Sekarang coba Mahfud untuk menjelaskan. Maju. Baik, Pak. Jadi yang lain bisa menyimak hasil rangkuman dari Mahfud. Jadi gini, Pak, Al-Quran adalah bacaan, atau bisa diartikan menurut para ulama yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Terus hadis adalah perkataan-perkataan Nabi yang telah dilalui oleh beliau. Ya. Sudah, Pak. Oke, duduk. Nah, jadi yang dijelaskan oleh Mahfud Mahfud tadi benar ya. Ya, Pak. Nah, jadi untuk sekalian, tadi itu untuk materi Al-Quran dan Hadis bisa anak-anak di rumah pelajari dan dirangkum. Untuk minggu depan kita ngadain UTS materi tentang Al-Quran dan Hadis. Karena waktu di kelas Bapak udah habis, Bapak cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke kantor. Baik, Pak. Ya, Pak. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.